Karena para ulama mayoritas berpendapat sesaat saja itu sudah sah ya. Tapi kalau mazhab Maliki memang agak berat, minimal 24 jam sehari ya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, apa yang membatalkan iktikaf? Nah, yang pertama yang membatalkan iktikaf adalah ya kalau syarat-syarat yang tadi ditentukan itu batal, maka otomatis iktikafnya batal. Tadi syaratnya adalah muslim, kalau dia murtad waliyadzubillah maka batal, atau gila. Gila di sini maksudnya Pak bisa jadi gila yang sifatnya temporer. Ada orang yang kena penyakit apa namanya ayan gitu ya, atau penyakit epilepsi. Awalnya sih iktikaf dalam kondisi sadar, tiba-tiba di tengah iktikaf kemudian ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, maka otomatis iktikafnya menjadi batal ya karena hilang fungsi akalnya. Kemudian mabuk. Mabuk di sini maksudnya adalah mabuk karena mengkonsumsi sesuatu. Apakah karena mengkonsumsi khamr atau mengkonsumsi obat-obatan yang membuat dia mabuk. Tapi kalau mabuk di sini maksudnya mual ya karena pusing dan lain-lain, nah itu tidak membatalkan iktikaf. Ya. Dan yang terakhir dalam kondisi junub ya yang tadi saya katakan, berhadas besar ketika dalam kondisi junub. junub. Nah, yang berikutnya jemaah sekalian, pembatal iktikaf yang kedua, keluar masjid tanpa hajat syar'i. Jadi keluar masjid tanpa ada suatu kebutuhan yang dibolehkan ya secara syar'i untuk bisa melanjutkan iktikaf, maka membatalkan iktikaf. Contoh misalnya begini Pak, misalnya kita saat iktikaf itu dalam kondisi berhadas kecil, mau wudhu. Nah, biasanya kan kalau tempat wudhu itu di luar masjid, maka kita keluar dari masjid untuk berwudhu itu tidak membatalkan iktikaf. Ya, tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau misalnya keluar dari masjid itu tidak ada hajat syar'i Pak, kebetulan di samping masjid ada pasar malam. Jadi iktikaf tengah apa mau belanja dulu, kemudian masuk lagi ke masjid, nah batal iktikafnya. Artinya kalau nanti masuk ke masjid lagi harus mengulangi apa niatannya. Apa bedanya ya? Bukankah keluar masjid nanti kemudian masuk lagi bisa niat lagi? Beda Pak. Karena kalau ada hajat syar'i, kita keluar dari masjid, pahalanya masih limitnya jalan. Ya. Jadi walaupun kita keluar dari masjid untuk berwudu, pahalanya tidak berhenti. Ya. Tapi kalau kita keluar masjid tanpa ada hajat syar'i, maka otomatis pahala iktikafnya menjadi berhenti. Baru kemudian dapat pahala lagi kalau masuk ke masjid lagi. Nah, itu bedanya ya. Nah, termasuk dalam hal ini Pak, keluar dari masjid yang tidak membatalkan iktikaf ya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebagian tubuh di dalam masjid, sebagian yang lain di luar masjid itu tidak membatalkan iktikaf. Dan ada Pak sunnah Rasulullah yang saya tidak pernah menemukannya selama iktikaf. Jadi Rasulullah itu Pak, beliau kalau iktikaf, sebagian tubuhnya di dalam masjid, sebagian yang lain sambil baring di bawah di atas pangkuan istrinya. Dan istrinya sambil nyisiri rambut Rasulullah. Nah, ada yang mau contohin Pak? Nanti masih iktikaf? Ya di pintu masjid gitu, di pintu masjid, sebagian tubuhnya di dalam masjid, sebagiannya di luar. Nah, kemudian rambut kita disisir oleh istri kita. Nah, itu sunnah Rasulullah Pak, yang nggak pernah kita temukan saat iktikaf. Nah, tapi tidak membatalkan iktikaf, ya, tidak membatalkan iktikaf karena sebagian tubuhnya masih berada di dalam masjid. Ya. Mungkin ada yang bertanya begini Pak, lantas yang disebut dengan masjid itu apa? Nah, kira-kira emperan masjid ini termasuk masjid bukan? Mungkin ada emperan masjid nih Pak ya. Apakah itu termasuk masjid atau bukan? Sebenarnya jamaah sekalian, para ulama kita beda pendapat Pak. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan masjid itu adalah bagian ruangan masjid yang tersambung dengan mihrab ini. Ya, maka untuk masjid hanya wilayah yang kita sebut dengan wilayah suci ini. Ya. Tapi kalau untuk kemudian yang di luar, ini tidak disebut sebagai wilayah yang dihukumi seperti masjid. Walaupun masuk dalam kategori wakaf masjid. Makanya nanti yang menjadi persoalan kan boleh nggak jual beli di emperan masjid. Ya, kemudian kalau keluar ke emperan masjid apakah membatalkan iktikaf? Ya, wanita haid bolehkah duduk di emperan masjid? Nah, itu para ulama beda pendapat ya. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan bahwa yang namanya masjid seluruh wilayah yang di situ diwakafkan untuk masjid. Tapi pendapat kedua ini agak muncul persoalan, Pak. Karena kalau itu wilayah wakaf adalah termasuk masjid, berarti toilet juga termasuk masjid. Padahal toilet tempatnya najis, gitu kan? Nah, dan nggak mungkin kan najis ada di dalam masjid. Nah, jadi ada perdebatan tentang yang dimaksud dengan masjid itu apa ya. Baik, nah ini terkait dengan, tapi untuk hati-hatinya sih kalau kita iktikaf sebaiknya di dalam area yang tersambung dengan mihrab ya. Kecuali kalau dalam kondisi darurat Pak, jumlah jamaah iktikafnya banyak, kemudian harus sampai keluar bangun tenda-tenda, nah itu tidak ada masalah kalau dalam kondisi darurat ya.
Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk sedikit Pak terkait dengan beberapa persoalan fikih puasa kontemporer ya, selain itikaf. Mungkin ini isu-isu yang pernah muncul awal-awal kita Ramadan, tapi kita akan bahas sedikit ya. Terkait dengan isu kontemporer dalam masalah puasa, ibadah puasa Ramadan khususnya, ada beberapa kasus ya. Yang pertama adalah terkait dengan waktu puasa pada wilayah ekstrim. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di tengah Ramadan ini bisa jadi ada tugas dinas ke negara-negara tertentu ya, yang wilayah puasanya itu ekstrim. Bahkan begini Pak, saking ekstrimnya, ada beberapa wilayah ketika masuk bulan Ramadan itu siang terus. Ya, karena kalau kita bandingkan Pak, antara kalender Masehi dengan kalender Hijriyah, ya, yang berjalan mengelilingi itu kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah Ramadan itu Pak, nanti sewaktu-waktu di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Sedangkan matahari di beberapa negara seperti di bulan Juni, di bulan Juli itu ya, itu kadang matahari full 24 jam. Artinya nanti pada tahun tertentu akan ketemu dengan bulan Ramadan. Lah bayangkan Pak, kalau misalnya nggak ada malam, kapan mereka buka puasa sama sahurnya? Padahal kan yang namanya puasa dimulai dari terbit fajar, berakhir dengan terbenam matahari. Lah malamnya nggak ada. Nah, maka dalam kasus seperti ini, negara yang wilayahnya tidak ada malam sedikit pun, ya seperti beberapa contoh negara di Alaska, di Kanada dan seterusnya, mereka tetap melakukan ibadah puasa dengan mengikuti standar waktu negara di dekat mereka yang ada siang dan malamnya. Tapi Pak, muncul masalah kedua. Ketika mereka mengikuti negara di sekitar yang ada siang dan malam, rupanya negara di sekitar ini tadi siangnya lebih lama waktunya daripada malam. Bisa jadi siangnya 22 jam, malamnya cuma 2 jam. Ada sih malamnya, tapi cuma 2 jam. Nah, bayangkan Pak, 2 jam itu kita baru selesai sholat tarawih udah makan sahur lagi gitu ya. Baru buka puasa, sholat tarawih udah makan sahur lagi gitu ya. Nggak sempat kita mau istirahat atau apa gitu ya. Nah, maka untuk wilayah yang seperti ini ada dua pendapat di dalam kitab-kitab fikih kontemporer dan nanti akan kita bandingkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pendapat yang pertama Pak, mereka berpendapat status orang Islam yang tinggal di wilayah yang siangnya terlalu lama ini tadi seperti orang sakit yang mereka selama Ramadan boleh tidak puasa dan nanti diqodok pada saat durasi waktu siang dan malamnya tidak terlalu ekstrim. Gitu. Jadi mereka artinya tidak puasa seperti orang sakit. Pendapat yang kedua Pak, dan ini yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, mereka tetap puasa, tetapi puasanya mengikuti negara di sekitarnya lagi yang waktunya tidak terlalu ekstrim. Ya, misalnya 14 jam siangnya, kemudian 10 jam malamnya misalnya. Jadi mengikuti negara seperti itu. Artinya Pak, bisa jadi pendapat yang kedua ini nanti akan menetapkan ada orang yang buka puasa tapi belum sholat maghrib. Mungkin ya, karena mereka puasanya hanya 14 jam mengikuti negara sekitar yang di tempat negara di sekitarnya itu sudah maghrib, tapi di negara mereka belum maghrib. Tapi sholatnya kapan Pak? Sholat maghribnya? Ya tetap nunggu terbenam matahari gitu ya. Ini hanya boleh buka puasanya saja. Jadi buka puasanya lebih cepat, walaupun nanti sholat maghribnya menunggu terbenam matahari. Nah itu, dan ini yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 ya, yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Nah jadi ini sudah keluar fatwanya, tapi ya tahun 1980 ya, sudah lumayan lama juga sebenarnya. Baik, kemudian kasus yang kedua Pak, terkait dengan tata cara puasa. Masalah kontemporer yang terkait dengan tata cara puasa. Pil anti haid untuk puasa Ramadan, khususnya bagi kaum wanita. Bolehkah seorang wanita mengkonsumsi pil anti haid agar bisa puasa Ramadan? Ya, karena biasanya kaum wanita itu Pak menganggap haid itu adalah penghalang mereka tidak bisa ibadah puasa. Ya, dan kalau kita bandingkan Pak, antara puasa di bulan Ramadan dengan qodok Ramadan, yang mudah itu yang mana Pak? Puasa Ramadan atau qodok yang mudah? Lebih mudah puasa Ramadan atau qodok Ramadan? Biasanya lebih mudah puasa Ramadan Pak, karena sekitar kita semua pada puasa. Lah kalau qodok Ramadan, wah ini tantangannya berat Pak. Kita sendiri yang puasa, teman-teman kita pada ke kantin. Nah ini yang kemudian membuat sebagian orang tetap pokoknya ingin puasa Ramadan. Nah kaum wanita itu sampai mereka kemudian mengkonsumsi obatan tertentu agar bisa menghalangi keluarnya darah haid. Karena haid itu Pak termasuk yang membuat wanita tidak boleh puasa
Kalau haidnya muncul sebelum fajar, atau membatalkan puasa ketika puasa sedang dilakukan. 5 menit sebelum buka puasa, tiba-tiba darah haid keluar. Batal atau lanjut? Wah, mumpung 5 menit lagi. Ya batal otomatis puasanya, Pak. Karena darah haid itu menghalangi sekaligus membatalkan dan wajib diqadha. Nah, lalu akhirnya apakah boleh mengkonsumsinya? Mengkonsumsi pil anti haid ini, Pak, MUI sudah mengeluarkan fatwa bagi wanita haid ya, tahun 79. Yang intinya sih fatwanya ini adalah membedakan. Kalau untuk aktivitas haji, di mana seorang wanita sudah terjadwalkan berangkat haji lalu mengkonsumsi pil anti haid agar hajinya sempurna, maka mengkonsumsi pil anti haid saat kondisi haji ini hukumnya boleh. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, hukumnya makruh. Kalau untuk puasa Ramadan, mengkonsumsi pil anti haid bagi wanita yang ingin tidak haid itu hukumnya makruh. Kenapa, Pak? Karena kalau untuk haji, jika mereka tidak mengkonsumsi pil anti haid, akan sulit mereka mengqadha ibadah hajinya. Ya, karena harus antriannya nunggu dan seterusnya. Karena wanita haid itu boleh melakukan semua aktivitas haji kecuali tawaf saja. Padahal tawaf itu salah satu di antara rukun haji. Maka kalau mereka tidak mengkonsumsi pil anti haid, khawatir hajinya tidak sah dan harus diqadha di tahun yang lain. Tapi kalau di Indonesia ya namanya mengqadha harus nunggu antrian kan lama gitu ya. Jadi berat bagi mereka. Tapi kalau untuk untuk puasa ya maka kalau puasa tidak ada masalah karena mengqadhanya lebih mudah daripada mengqadha ibadah haji. Maka hukumnya adalah makruh. Dan kenapa hukumnya makruh? Dasarnya adalah karena haid itu pada dasarnya bagian dari ujian Allah untuk kaum wanita yang harus bersabar dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau kemudian membuat mereka menghalangi hujan Allah ini, ya itu seakan-akan tidak ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian kasus lainnya, Pak. Bagaimana kalau kita sedang berada di pesawat ketika kita puasa Ramadan? Nah, kalau kita puasa Ramadan saat posisinya di pesawat, Pak, perjalanan kita di waktu maghrib misalnya ya, kita ikut standar buka puasanya pakai standar siapa? Nah, apakah pakai standar di tempat kita tinggal atau di tempat tujuan atau standar ketika kita di atas pesawat? Bahkan, Pak, karena transportasi pesawat itu termasuk yang kecepatannya luar biasa ya, bisa membuat puasa kita lebih lambat, bisa juga lebih lama. Tergantung posisi kita mau kemana gitu ya. Kalau kita berangkat menuju arah barat, biasanya lebih lambat. Artinya puasa kita nanti bisa lebih dari 12 jam. Tapi kalau kita ke arah timur malah bisa lebih cepat, bisa 11 atau 10 jam. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, standar kita boleh berbuka puasa bukan pakai standar waktu yang kita gunakan di negeri kita tinggal. Tapi menggunakan standar waktu saat kita dalam posisi di pesawat. Nah, apakah dua bisa pilihannya, Pak? Apakah dengan cara melihat langsung terbenamnya matahari? Di pesawat bisa nggak melihat terbenam matahari, Pak? Bisa kita melihat matahari terbenam karena posisi di atas itu mudah kita melihat matahari. Atau biasanya kalau di bulan Ramadan nanti pilot akan menginformasikan kita berada di wilayah tertentu, di sini sudah mulai buka puasa. Tapi sekali lagi tidak boleh menggunakan standar berbuka puasa di tempat kita tinggal atau di tempat tujuan. Tetap adalah di mana kita posisinya di pesawat itu sendiri. Ya, mau dia lebih lama atau lebih cepat ibadah puasanya. Ya. Baik, kemudian kasus lainnya, Pak. Waktu berbuka puasa ini kita alhamdulillah hari ini, Pak, diberikan kemudahan oleh Allah memiliki banyak media untuk tahu berbuka puasa. Bisa lewat azan yang ada di masjid, bisa lewat aplikasi azan yang ada di HP kita, bisa juga lewat azan yang ada dalam televisi. Nah, yang jadi masalah jemaah sekalian, dari ketiga media untuk kita tahu azan ini tadi, ya, kalau waktunya bersamaan, alhamdulillah, Pak. Tapi yang jadi masalah kalau waktunya berbeda-beda. Bahkan nggak usah antara aplikasi dengan azan di masjid, Pak. Antara masjid satu dengan masjid yang lain juga bisa beda-beda. Nah, coba kalau dalam kondisi seperti ini kita pakai yang mana standarnya? Sebagian orang ada yang berpikir begini, Pak. Kalau buka puasa cari yang paling cepat. Kalau sahur cari yang paling lambat. Nah, ini namanya jawaban dan pilihan tidak hati-hati, Pak, gitu ya. Dan kalau kemudian mana yang mestinya diambil, dan ini sifatnya anjuran saja ya, para ulama menganjurkan, Pak, carilah standar waktu yang paling hati-hati. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, awal ihyatu alla ya'kula akhiran nahar illa biyakin. Yang hati-hati adalah tidak dia membatalkan puasanya kecuali dengan kondisi yang sangat meyakinkan. Nah, kalau kita bicara meyakinkan, Pak, berarti yakin itu kalau buka puasa yang paling cepat atau yang paling lambat? Kalau kita bicara yakin,
Ya paling lambat lebih yakin gitu kan. Pasti yang lambat ini tentunya apa? Udah dipastikan maghrib gitu kan. Tapi yang cepat bisa jadi nanti ada kelalaian dari muazinnya misalnya. Ya. Tapi kalau untuk sahur juga begitu. Ya, yang paling cepat. Tapi begini Pak, ini kalau kita mengambil anjuran ya, ini sifatnya anjuran, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau seandainya saya pokoknya mau pakai satu media sajalah, daripada bingung-bingung saya mau pakai satu media saja. Nah kira-kira Pak, kalau kita pakai satu media di antara 3 media ini tadi, mana yang menurut kita lebih valid? Antara azan di masjid, aplikasi azan di HP, atau di televisi? Sebagian ulama kontemporer itu ada yang memfatwakan Pak, kadang aplikasi HP itu lebih valid daripada azan masjid. Karena dia secara sistem sudah di setel ya, lewat GPS dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau azan di masjid, ya namanya azan di masjid itu dari manusia yang kadang terjadi kelalaian, ada human errornya. Contoh aja Pak, contoh kasus Pak ya. Kita misalnya pakai panduan azan di masjid. Kemudian, kira-kira Pak, muazin itu ketika mau azan, dia buka puasa dulu atau azan langsung Pak? Buka dulu gitu kan, daripada azannya serak nih kan, ini buka dulu. Wah, dia minum air putih dulu, mungkin makan beberapa butir kurma, mungkin nyicipin nasi padang dulu gitu. Baru dia setelah buka puasa baru azan. Lah kita di rumah nungguin azan Pak. Gitu kan. Artinya dalam kondisi seperti ini sebenarnya sudah masuk maghrib, tapi azan belum berkumandang. Maka kalau kita kemudian melihat kok azannya agak tidak sesuai dengan aplikasi di HP kita, dan aplikasi HP kita sudah masuk waktu azan, boleh kita pakai panduannya meskipun masjid belum berkumandang azan. Ya, nah ini jadi artinya ini media yang memudahkan kita untuk tahu, tapi lagi-lagi tetap ada masalah yang perlu kita cari solusinya. Ya. Tapi ada satu hal lagi Pak, mungkin saya ingin tutup di sini ya. Satu hal lagi terkait dengan masalah azan ini jamaah sekalian. Ada satu hadis Pak, saya nggak tahu nih ya, puasa selama 19 hari ini apakah jatuh kepada kesalahan atau tidak ya. Ada hadis yang menurut saya disalahpahami oleh sebagian orang, bahkan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Yaitu hadis Nabi, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadil ina fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika seorang di antara kalian mendengarkan azan dan di tangannya ada makanan, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Kira-kira Pak, kalau ada orang baca hadis ini ya, dan dia sedang makan sahur, lanjut atau berhenti Pak pas azan berkumandang? Lanjut yang di mulut ya. Lanjut yang di mulut atau yang di tangan? Hah? Ada sebagian orang bilang Pak, yang boleh yang di tangan dan yang di mulut, yang penting nggak ambil nasi lagi gitu ya. Ada yang bilang begitu gitu. Saya katakan Pak, ya yang di mulut, yang di tangan atau ngambil lagi semuanya salah. Kenapa? Nah ini kenapanya ya. Ada 3 jawaban untuk kita memahami hadis ini secara tepat. Yang pertama adalah hadis ini Pak tidak menyebutkan secara spesifik azan yang dimaksud itu azan apa. Bisa jadi azan sholat subuh, azan sholat duhur, bisa azan sholat asar, maghrib atau isya. Kalau kita tadi baca hadisnya, jika seorang di antara kalian mendengarkan azan, sifatnya umum. Ya. Dan sebagian tafsir mengatakan azan yang dimaksud adalah azan sholat isya. Sebab Nabi mengatakan, "Idza quddimal isya'u wal 'asya faqaddimul 'asya." Jika sudah tersedia makan malam lalu berkumandang azan isya, maka dahulukan makan malam. Kenapa? Karena lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Ya nggak khusyuk nanti sholatnya. Maka Nabi melarang, la sholat tabi hadratit ta'am. Tidaklah sempurna sholat seseorang ketika makanan sudah tersedia. Jadi ini bisa jadi azan sholat isya. Yang kedua Pak, yang kedua adalah hadis ini kalau dipahami sebagai azan subuh akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yaitu firman Allah dalam Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri. Makan dan minumlah kamu sampai datang waktu fajar. Artinya Allah membolehkan kita makan dan minum hanya sampai menjelang waktu fajar saja. Dan biasanya azan subuh waktu fajar ditandai dengan azan subuh. Berarti saat azan subuh itu tetap tidak dibolehkan kita lanjut makan. Yang ketiga Pak, dan ini yang paling kuat, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yang dimaksud dengan azan di sini bisa jadi azan di waktu subuh, tapi azan sebelum waktu sholat dikumandangkan. Karena Nabi SAW bersabda,
idza sami'tum adzana Bilal faqulu washrabu hatta tasma'u adzana Abdullah bin Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu illa fil fajri. Jika kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal, teruslah makan sampai terdengar azan yang dikumandangkan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Abdullah tidak azan kecuali di waktu subuh. Artinya Nabi membolehkan kita terus makan ketika azan yang dikumandangkan adalah azannya Bilal, bukan azan Abdullah. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, di negeri kita yang mentradisi azan subuh ini ada berapa? Satu apa dua? Ada satu, dan satu-satunya azan yang ada di negeri kita azannya siapa? Kalau di zaman Rasul, azannya Bilal atau azannya Abdullah? Azannya Abdullah. Berarti hadis ini salah tempat. Kalau kita pahami masih boleh makan ketika sudah terdengar azan. Tapi boleh makan itu kalau azan yang pertama yang nggak lagi ada di masyarakat kita, yang sekarang diganti dengan istilah jadwal imsakiyah. Maka saya tutup ya dengan fatwa Imam Nawawi yang menyebutkan kesepakatan para ulama, Pak. Kata Imam Nawawi, idza tala alaihi al-fajru wa fi fihi ta'amun falyalfidhu. Jika seseorang sudah sadar waktu subuh sudah masuk, biasanya ditandai dengan azan, dan di mulutnya masih ada makanan, maka wajib dimuntahkan. Falyalfidhu, wajib dimuntahkan. Fa ini batalahu ba'da ilmihi bil fajri batula shaumuhu bila khilaf. Dan kalau masih dia telan padahal dia sudah tahu waktu fajar sudah masuk, maka puasanya batal menurut kesepakatan para ulama. Nah, artinya kalau kita sudah yakin waktu fajar masuk dengan tanda azan subuh, Pak, tidak boleh kita tetap mengunyah makanan, wajib dimuntahkan. Yang lebih berat itu kalau yang dikunyah ini makanan berat, Pak. Ada rendang, alot, nyantol di tenggorokan, tiba-tiba azan. Nah, kira-kira apa pilihannya nih, Pak? Ada dua pilihan berat ini ya. Nah, ditelan puasa batal, nggak ditelan mubazir. Iya, sayang mubazir. Nah, maka kewajibannya apa? Hah? Kewajibannya adalah memuntahkan. Ya, karena tentu lebih baik dia mubazirkan makanan daripada puasanya batal. Nah, masalah nanti kemudian daging yang tadi dimuntahkan mau dimakan lagi saat buka puasa, nah itu nggak ada masalah. Tinggal masukin kulkas saja gitu ya. Jadi artinya sekali lagi harus dimuntahkan. Makanya Pak, Rasulullah mensunahkan kita sebelum makan saat makan sahur itu berhentilah berapa menit sebelumnya. Nabi Muhammad itu makan sahurnya berhenti 50 ayat Al-Qur'an dibaca, Pak. Antara sahurnya Rasul dengan adzan subuh itu kira-kira sekitar 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Kira-kira berapa, Pak? 50 ayat Al-Qur'an dibaca itu berapa menit? Ini 50 ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh orang yang standar, Pak ya, bukan yang baru belajar Iqra, Pak ya. Kalau 50 ayat Al-Qur'an baru baca Iqra udah bisa sejaman ya gitu ya. Nah, bacaan standar. Ya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Nabi berhenti dari makan sahur. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang penting untuk kita melakukan banyak aktivitas di luar sahur. Bisa kita perbanyak istighfar, yang junub bisa mandi janabah, mungkin bisa menggosok giginya dulu. Karena kalau seandainya kita tidak gosok gigi, Pak, lalu di tengah kita lagi sholat, tiba-tiba mulut kita lidah kita nyongkel-congkel nasi yang masih ada di dalam gigi, lalu kita telan dengan sengaja, batal puasa kita. Ya. Nah, maka waktu yang ada ini dipakai untuk kita memaksimalkan persiapan ibadah puasa kita. Ya. Baik, nah inilah jemaah sekalian beberapa ketentuan seputar masalah isu-isu puasa kontemporer dan juga tadi tambahkan etikaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu juga yang batasi kita. Sebenarnya masih ada lagi terkait pembatal tapi mungkin kita cukupkan. Dan mari mungkin kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.